Di tahun 1960, 4 pemuda-pemudi asal Finlandia sepakat untuk berkemping di pinggir Danau Bodom. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka jika mereka akan menjadi kisah yang paling misterius dan tak terpecahkan hingga saat ini. Sebab di keesokan harinya, 3 dari mereka ditemukan sudah terkapar di dalam tendanya. Sementara yang satunya lagi selamat, namun mendapat luka yang serius dan ingatannya menjadi terganggu. Tak ada saksi mata, tak ada senjata di sana. Lalu, apa yang terjadi di malam itu? Di awal musim panas di tahun 1960, para remaja di berbagai kota Finlandia mulai merencanakan petualangannya untuk menikmati libur panjang, termasuk keempat remaja yang merencanakan akan berkemping di pinggir Danau Bodom. Masing-masing keempat remaja itu bernama Maila dan Nils. Ia adalah remaja sebagai sepasang kekasih. Lalu ada Anja dan Seppo yang juga keduanya sepasang kekasih yang baru jadian. Mereka berempat menuju Danau Bodom dengan bersepeda di tanggal 4 Juni 1960. Lebih dari 1 jam perjalanan yang ditempuh, melewati perkebunan dan ladang terbuka. Dan saat sampai di lokasi yang dituju, mereka memilih tempat yang sedikit tersembunyi. Tujuannya agar bisa berkemping dengan tenang. Mereka memasang tenda, memasak, dan ngobrol ngalor ngidul disertai canda tawa untuk hangatkan suasana. Malam pun semakin larut hingga keheningan menyapa. Mereka semua telah tertidur lelap dan tak ada satupun yang menyadari jika itu adalah malam terakhir mereka. Malam itu adalah awal sejarah mereka yang tercatat sebagai pelaku misteri yang membingungkan. Esoknya, di tanggal 5 Juni 1960, pagi pun tiba menyapa, dan seorang pria bernama Esko sedang asyik bersama putranya memancing di tepian danau yang tak jauh dari lokasi perkemahan. Saat itu, Esko mencoba mengayuh perahu ke tengah danau dengan maksud agar bisa memancing di tengah danau. Saat itulah, Esko melihat tenda berwarna krem terlihat miring seperti tak terpasang dengan benar atau seperti telah terjadi sesuatu. Ia melihat ada banyak barang berserakan, menandakan seperti ada yang tidak beres. Esko mencoba mendekat ke tepian danau di dekat tenda. Lalu ia pun melihat dengan mata kepalanya sendiri secara jelas. Ada sepeda, tas, baju-baju yang berada di tempat yang tidak seharusnya. Ia tak melihat ada pergerakan. Semua tampak sunyi, membisu. Lalu karena merasa ada yang aneh dan janggal, dan ia merasa dihantui rasa takut, ia memutuskan untuk pergi dan melaporkannya kepada kepolisian. Tak lama kemudian, polisi pun tiba. Terlihat tenda bagian atas robek besar, seperti ada sesuatu yang menimpa dari atas. Polisi pun segera menyadari bahwa di hadapannya telah terjadi sesuatu yang serius. Saat memeriksa tenda, polisi tersentak kaget. Semua mata terbelalak lebar. Di dalam tampak 3 orang yang sudah menjadi mayat. Sementara yang satunya lagi, yaitu Nils, ditemukan di belakang tenda dengan kondisi yang masih hidup, namun mendapat luka yang parah. Bajunya terbuka dan robek. Nils terlihat sedikit linglung, mungkin akibat luka di kepala yang sangat serius. Saat ditanya, ia tak bisa memberikan penjelasan. Apa yang sudah terjadi tampak membingungkan. Tak ada saksi mata, tak ada yang mendengar kegaduhan. Hanya tenda yang rusak, barang berserakan, 3 nyawa melayang, dan 1 seperti linglung. Polisi segera mengamankan lokasi, tapi sangat disayangkan. Hanya beberapa jam setelah penemuan, banyak warga sekitar berdatangan dan menghampiri lokasi kejadian. Harusnya area itu segera dipagari, diberi garis polisi, dijaga, dikawal agar lokasi sepenuhnya aman. Tujuannya untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut. Namun sekali lagi sangat disayangkan, dan ini adalah kesalahan besar bagi kepolisian. Lokasi itu sudah acak-acakan, sidik jari dan jejak kaki sudah bercampur warga lokal. Apa sebenarnya yang sudah terjadi di malam tadi? Di saat orang-orang tertidur lelap,
Siapa pelaku yang telah menghilangkan nyawa 3 orang itu? Bisu belum ada jawaban. Warga sekitar pun mulai gelisah, takut terjadi sesuatu kepada mereka. Berita 3 remaja itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok Finlandia. Dengan kenyataan ini, akhirnya polisi memulai penyelidikan dengan kondisi TKP yang tidak rapi. Beberapa barang ada yang dipindahkan warga, tapi tim forensik tetap mencoba mengumpulkan bukti. Arah robekan tenda diperiksa, mencatat barang-barang, melihat jejak yang rusak dan sulit dikenali. Bahkan beberapa barang ada yang ditemukan cukup jauh, termasuk sepatu Niels yang ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi. Beberapa warga pun diwawancarai polisi, berharap dapat informasi yang berarti. Namun tak satu pun warga mendengar sesuatu di malam kejadian atau melihat kejanggalan di sekitar TKP. Saat Niels tersadar dari pingsannya, polisi segera menanyai tentang apa yang sudah terjadi. Namun sangat disayangkan, ingatan Niels terganggu. Ia hanya mengatakan bahwa ia melihat bayangan hitam di luar tenda. Lalu secara tiba-tiba ada hantaman yang membuat penglihatannya gelap. Tekanan pada polisi pun mulai liar. Ada yang dari wartawan, juga dari masyarakat. Dugaan-dugaan pun bermunculan. Ada yang mengatakan mungkin dilakukan oleh orang asing yang kebetulan lewat. Ada juga yang mengatakan pelakunya pasti mengenali korban. Namun tanpa ada saksi dan bukti kuat, semua menguap begitu saja alias percuma. Waktu terus berlalu, hari pun terus berganti. Sayangnya, tak ada satupun bukti kuat yang menjelaskan tragedi itu. Cairan merah sudah diperiksa secara detail, namun hasilnya tak jelas. Barang-barang sudah diidentifikasi, tapi tak satupun yang menunjukkan ke arah yang pasti. Akhirnya, keraguan dari masyarakat pun mulai muncul. Harapan berubah menjadi keputusasaan, sebab yang dipertontonkan selalu ketidakpastian. Selalu saja pertanyaannya menggantung tentang siapa pelakunya. Dari hari berganti minggu dan bulan terus bergulir. Spekulasi pun makin menggila, dari tuduhan kepada mistis atau makhluk halus juga kepada orang sekitar yang dekat dengan tenda. Kebetulan ada kios minuman yang sebenarnya cukup jauh dari lokasi, tapi kios itu yang paling dekat di antara bangunan yang lain. Pemilik kios itu bernama Kalpa Demar. Ia dikenal sebagai orang yang temperamen. Ia selalu marah dan mengusir siapa saja yang pergi ke Danau Bodom. Apalagi kalau mereka selalu buang sampah sembarangan dan berisik saat berkemping. Namun lagi-lagi tuduhan ini tanpa bukti. Akhirnya polisi menganggap bahwa itu sebagai cerita saja. Apalagi beberapa tahun kemudian Karl meninggal dunia di dekat Danau Bodom, dan tetap saja ada yang selalu mengaitkan kepada tragedi itu. Ada yang mengatakan itu sebagai tebusan dari Karl yang merasa bersalah atas kelakuannya. Namun sekali lagi, polisi tak akan merespon apapun jika tak ada bukti, tak ada saksi, tak ada sidik jari di lokasi. Jadi semua dianggap hanya angin lalu saja. Cerita tentang Karl pun akhirnya menghilang begitu saja seiring waktu. Sambil menyelidiki di sekitar lokasi, polisi pun tetap memantau Niels. Di samping ia sebagai saksi kunci, ternyata Niels juga kuat dugaan dituduh sebagai pelaku. Namun sulit rasanya jika tuduhan diarahkan kepada Niels, mengingat lukanya yang cukup serius, tulang wajah patah, dan ada beberapa memar di bagian kepala. Dan sangat di luar nalar jika ia melukai dirinya sendiri seperti itu. Mengetahui hal itu membuat Niels sedikit menghindar dari warga dan menjauh dari sorotan publik. Kasus di Danau Bodom pun mulai pudar kembali. Lambat laun dari cerita menjadi legenda yang menyebar ke seantero Finlandia. Semua menganggapnya sebagai tragedi yang tak terpecahkan. Namun ada beberapa yang menganggap bahwa kebenaran sebenarnya telah terungkap sejak awal, tapi sengaja dikubur dalam-dalam oleh pihak tertentu dengan cara merusak jejak bukti di TKP dan menguburkan sidik jari. Dan sekali lagi, semua tuduhan itu hanyalah sebatas dugaan saja. Di tengah sorotan publik, Niels mencoba membangun keluarganya diam-diam.
ia tetap berusaha tegar dalam menjalani hidup, bekerja seperti biasa walau dalam kondisi membisu. Lalu pada tahun 2004, dengan bantuan teknologi, polisi kembali mencoba membuka tragedi silam itu. Polisi memeriksa kembali semua bukti yang dikumpulkan di masa lalu, menganalisa DNA, sidik jari, dan mencermati pola Luko pada Niels. Penyidik mengatakan bahwa Luko yang diderita Niels tidak konsisten dengan cerita yang dipaparkan di masa lalu di tahun 60-an. Sementara dari penyelidikan barang-barang yang ditemukan, ada kuat dugaan bahwa semua kejadian karena akibat perkelahian internal, bisa karena cemburu, atau ada kesalahan kecil yang menjadi besar. Niels pun secara resmi didakwa telah menghilangkan nyawa 3 temannya. Tuduhan itu tentu saja mengguncang seantero Finlandia. Kenapa ia dituduh sebagai pelaku hanya karena ia selamat? Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang dan penyidikan yang menyeluruh, di tahun 2005, Niels dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Bukti-bukti yang disodorkan tak cukup kuat untuk menghukum Niels. Niels pun bebas dari semua dakwaan, namun tuduhan itu kembali mengoyak luka lama. Masyarakat pun kembali bernostalgia dan bertanya-tanya, ada apa dengan pengadilan Finlandia? Apakah penyelidikan lama gagal total? Lalu teknologi baru hanya sekedar menutupi malu? Entahlah, setiap tahun tragedi di Danau Bodom selalu membayang. Kisahnya tak benar-benar hilang. Bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai luka nasional yang tak sembuh-sembuh. Kini setengah abad pun berlalu, warga sekitar sudah tak lagi membicarakan tragedi kelam itu. Entah karena takut mengungkit lagi cerita sedih atau muak dengan pengadilan yang tak kunjung menemukan ujungnya. Generasi baru pun hanya sekedar tahu dari membaca potongan sejarah atau mendengar dari cerita orang tua di kedai kopi. Niels sendiri di masa tuanya hanya memilih untuk diam. Sisa hidupnya ia habiskan untuk menjauh dari sorotan tajam dunia. Danau Bodom sampai sekarang masih ada dan tetap tenang. Pohon-pohon pun berdiri tegak membisu. Bayangan kelam bagi sebagian orang masih terlihat samar tapi tak mau hilang. Misteri itu tetap ada, tak pernah hilang, dan tetap menggantung.